Perkenalkan, nama saya Enziana dengan NPM 20111000006. Perkenalkan, nama saya Anissa Amanda Jusabeka dengan NPM 20111000231. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurmiati dengan NPM 201100016. Perkenalkan, nama saya Anissa Guraiti dengan NPM 20111000232. Perkenalkan, saya Desi Permani dengan NPM 20111000369. Perkenalkan, nama saya Dina Trihandayani dengan NPM 20111000444. Perkenalkan, nama saya Diah Nur Fitriana dengan NPM 20111000256. Perkenalkan, nama saya Ilham Fahrozi dengan NPM 20111000431. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari NPM 20111000070. Perkenalkan, nama saya Irma Anggraini dengan NPM 20111000071. Perkenalkan, nama saya Nopalia Romayanti dengan NPM 20111000118. Perkenalkan, nama saya Saharani Aisyah dengan NPM 20111000171. Perkenalkan, nama saya Rinawati dengan NPM 20111000311. Perkenalkan, nama saya Selvi Devani Putri dengan nomor NPM 20111000209. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Rahmadani dengan NPM 20111000174. Sholat tarawih pertama kali dikerjakan Nabi Muhammad SAW pada 23 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kala itu Nabi mengerjakannya tidak di masjid secara terus-menerus, kadang melakukan di masjid, kadang juga di rumah. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang menceritakan soal itu. Dari Aisyah Ummul Mukminin. Sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam hari sholat di masjid. Lalu banyak orang sholat mengikuti beliau. Beliau sholat dan pengikut bertambah ramai. Pada hari ketiga dan keempat, orang-orang banyak berkumpul menunggu beliau. Tetapi Nabi tidak datang ke masjid lagi. Ketika pagi-pagi, Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid lagi. Karena aku takut sekali kalau sholat ini diwajibkan pada kalian." Siti Aisyah berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad memang pernah melaksanakan sholat tarawih. Pada malam hari yang kedua, ia datang lagi mengerjakan sholat dan pengikutnya semakin banyak. Pada malam yang ketiga dan keempat, Nabi tidak datang ke masjid lagi. Ia khawatir sholat itu akan diwajibkan oleh Allah karena pengikutnya sangat antusias dan bertambah banyak. Ada kemungkinan Nabi Muhammad berpikir Allah sewaktu-waktu akan menurunkan wahyu mewajibkan sholat tarawih kepada umatnya karena orang-orang sangat suka mengerjakan sholat tarawih. Jika hal demikian terjadi, Nabi Muhammad paham bahwa itu akan memberatkan umatnya atau akan menimbulkan dugaan bahwa sholat tarawih telah diwajibkan.
karena itu adalah perbuatan yang baik yang selalu dikerjakan oleh Nabi. Karena itu Rasulullah tidak datang ke masjid pada malam berikutnya, sehingga orang-orang tak lagi menyangka bahwa sholat tarawih adalah wajib. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang hanya ada pada Ramadan dan tidak ada pada bulan-bulan lain dalam kalender Hijriah. Keberadaannya mengiringi kewajiban puasa Ramadan dan dilaksanakan di awal malam. Hal ini berbeda dengan sholat tahajud yang disunahkan pelaksanaannya pada akhir malam. Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabat usai sholat fajar, "Amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian semalam. Akan tetapi aku takut nanti menjadi diwajibkan atas kalian sehingga kalian menjadi keberatan karenanya." Hadis riwayat Bukhari. Semenjak saat itu, sampai Rasulullah meninggal, sholat tarawih tetap dilangsungkan. Sampai sekarang pun sholat ini tetap lestari dilakukan usai sholat isya sepanjang Ramadan. Rasulullah melaksanakan sholat tarawih ada kalanya sejumlah 8 atau 10 rakaat. Selanjutnya, beliau menutupnya dengan sholat witir sehingga jika ditotal ada 11 rakaat yang dikerjakan. Aisyah, istri Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya Nabi SAW tiada mengerjakan sholat malam, baik dari Ramadan maupun di lainnya, lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sementara itu, sahabat Jabir mengatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat dengan mereka, para sahabat, 8 rakaat dan mengerjakan witir. Kemudian mereka menanti kedatangan Rasulullah pada malam berikutnya, maka Rasulullah tidak keluar masjid. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya bukan dengan istilah taraweh, tapi dengan nama Qiyam Ramadan, yakni penghidupan atas malam Ramadan. Maksudnya ibadah guna menghidup malam-malam Ramadan. Nah, munculnya nama taraweh sebagai istilah yang dipakai oleh banyak atau hampir seluruh ulama untuk menyebutnya sholat sunnah malam Ramadan ini bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah apa yang terjadi di masa Umar bin Khattab menjabat. Menjadi mungkin istilah tarawih muncul di masa ini karena dalam riwayat di atas, Ubay bin Ka'ab diperintahkan oleh Umar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam Qiyam Ramadan dengan bacaan 5-6 ayat di setiap rakaat dan setiap 2 rakaat istirahat. Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis tersebut adalah hadis ini menunjukkan keutamaan semangat beribadah di 10 hari terakhir Ramadan. Hadis ini menceritakan sosok baginda Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling giat dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu penuh keutamaan dengan meningkatkan kualitas ketaatan, kualitas beribadah, kualitas bertakarub, beriktikaf, dan mengajak anggota keluarga untuk beribadah. Kesungguhan beliau beribadah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi kesungguhan beribadah di waktu selainnya. Kalimat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir menunjukkan anjuran untuk tidak kendor dalam beribadah di akhir Ramadan, sebagaimana fakta di masyarakat. Hadis ini menunjukkan keistiqomahan beliau dalam giat beribadah sepanjang Ramadan. Semua hari di bulan Ramadan sangat istimewa dan semua muslim disarankan untuk melakukan ibadah dengan baik. Namun, 10 hari terakhir Ramadan sangat istimewa. Ada banyak keutamaan di sepertiga bulan terakhir itu, hingga Rasulullah pun mengencangkan ibadahnya. Setidaknya, kesungguhan beliau ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, 10 hari terakhir merupakan penutup bulan Ramadan yang penuh berkah.
dan setiap amalan manusia dinilai dari amalan penutupnya. Kedua, 10 malam terakhir adalah malam-malam yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketiga, kerinduan akan keindahan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang keutamaan beribadahnya melebihi beribadah sepanjang 1000 bulan. Keempat, beliau memberikan contoh kepada umatnya agar tidak terlena dalam kesibukan mempersiapkan kebutuhan hari raya, sehingga melupakan keutamaan beribadah di 10 hari terakhir. Terdapat perbedaan sesuai dengan periwayatan yang menyebut jumlah rakaat sholat tarawih. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu atau istri Rasulullah menyebutkan jika Rasulullah tidak pernah melebihkan rakaat sholat malamnya dari 11 rakaat, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Awalnya beliau sholat 4 rakaat sekali salam tanpa tahiyat awal, dilakukan sebanyak 2 kali salam, lalu ditutup dengan sholat witir 3 rakaat sekali salam. Berdasarkan riwayat di atas dapat diketahui bahwa ulama dan kaum muslimin yang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat adalah mengikuti sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang teguh pada kemurnian yang dilakukan Rasulullah. Mereka berpendapat jika dalam masalah sholat tidak boleh dilakukan penambahan ataupun pengurangan karena umatnya disuruh untuk sholat sebagaimana sholatnya Nabi. Meskipun Nabi menyuruh memperbanyak amalan di bulan Ramadan, yang dimaksud adalah memperbanyak amalan yang memang ada dicontohkan Rasulullah. Sedangkan sholat tarawih 20 rakaat adalah mengikuti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, karena Rasulullah menyuruh memperbanyak amalan di bulan Ramadan. Yang kedua, hadis itu disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, salah satu istri Nabi. Sementara Nabi juga pernah melakukannya di rumah istri-istri lain yang tidak diketahui Aisyah berapa rakaat sholat tarawih yang dilakukan Rasulullah. Ketiga, Rasulullah pernah menyuruh untuk mengikuti 2 khalifah setelahnya. Berarti termasuk Umar bin Khattab salah satunya. Jadi, tarawih sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hanya saja, Nabi jarang melakukan sholat tarawih di masjid, karena beliau takut sholat itu menjadi kewajiban. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, di masa pemerintahan Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab, semuanya berubah. Ia mengumpulkan seluruh masyarakat untuk membuat malam Ramadan lebih hidup dengan melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid. Hal ini dilakukan karena Rasulullah SAW telah wafat, sehingga tidak lagi ada kekhawatiran turunnya wahyu yang mewajibkan sholat tarawih. Itulah sejarah singkat sholat tarawih pada masa Nabi Muhammad. Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah mu'akkadah dan dilakukan setelah sholat isya. Sholat tarawih memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah diampuni dosa-dosa di masa lalu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, "Man qoma Ramadana imana wahtisaban hufira lahu ma taqaddama min dzambih," yang artinya siapa saja yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Sholat tarawih sama pada umumnya, yaitu diawali dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sholat tarawih dilaksanakan 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir. Itulah tata cara sholat tarawih.